Nilai-nilai berakhlak menjadi pedoman kita dalam bekerja menjadi ASN yang profesional. Namun dalam praktik sehari-hari ada berbagai hambatan yang bisa menghalangi penerapan nilai-nilai tersebut. Instalasi gawat darurat adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, tempat pertama yang dituju masyarakat saat terjadi kondisi medis darurat. Sayangnya, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa sebagian petugas masih kurang memahami tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik. Petugas di IGD harus mendapatkan pembinaan tentang pelayanan publik bahwa petugas medis IGD harus siap 24 jam. Pembinaan terhadap petugas IGD sangat penting untuk membentuk sikap profesional dan tanggung jawab terhadap pelayanan. Harus ada pengawasan dan kontrol rutin supaya tidak ada unit pelayanan yang kosong. Mengapa pengawasan rutin sangat penting? Yang pertama, menghindari kekosongan petugas di pos pelayanan. Yang kedua, menjamin kesiapan layanan setiap saat. Yang ketiga, mendeteksi lebih awal adanya pelanggaran disiplin kerja. ASN memegang peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi etika jabatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pelatihan khusus untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai etika jabatan, larangan menyalahgunakan jabatan untuk menjanjikan sesuatu, termasuk jabatan kepada pihak lain. Lalu, konsekuensi hukum dan administratif atas penyalahgunaan wewenang. Dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, pemerintah wajib mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat bahwa proses rekrutmen pegawai, khususnya ASN, dilakukan secara gratis, terbuka, dan tidak melalui perantara. Kompeten adalah nilai penting yang wajib dimiliki oleh setiap ASN. Namun, dalam praktiknya masih ada hambatan seperti petugas yang datang terlambat dan dugaan pungli seperti kasus ini. Untuk mengatasinya, perlu ada penegakan disiplin dengan sanksi yang tegas, serta pengawasan yang lebih ketat. Dukungan sistem digital juga diperlukan seperti absensi online dan layanan berbasis teknologi bisa menjadi solusi yang efektif untuk meminimalisir peluang pungli. Yang tidak kalah penting adalah pembinaan etika dan integritas agar ASN menyadari bahwa tugas mereka adalah amanah untuk melayani masyarakat bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan langkah-langkah tersebut, semoga kita dapat mewujudkan ASN yang kompeten. Selanjutnya, harmonis. Dalam sebuah kasus, terjadi perkelahian antara ASN dengan anggota DPRD saat membahas suatu proyek. Perilaku ini jelas mencoreng citra ASN sebagai aparatur sipil negara. Solusi yang bisa kita berikan adalah penegakan kode etik dengan sanksi yang tegas agar ada efek jera dan menjaga wibawa ASN. Selain itu, diperlukan pelatihan pengendalian emosi dan komunikasi efektif supaya perbedaan pendapat bisa diselesaikan lewat dialog, bukan emosi. Jika terjadi konflik, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mediasi atau musyawarah agar menjaga diskusi tetap fokus pada tujuan proyek. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan ASN yang harmonis dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Berikutnya, loyal. Loyalitas merupakan salah satu sifat penting yang wajib dimiliki oleh seorang ASN. Namun, masih banyak kasus yang ditemukan seperti kasus ASN yang mangkir dalam tugasnya selama 6 bulan. Perilaku ini menunjukkan rendahnya tanggung jawab seorang ASN. Solusinya bisa ditempuh melalui sistem pengawasan dan absensi digital agar kehadiran ASN bisa dipantau secara transparan. Selain itu, atasan juga perlu melakukan pembinaan dan memberikan motivasi kerja supaya ASN merasa lebih dihargai dan disiplin. Jika permasalahan muncul karena kejenuhan atau ketidakcocokan beban kerja, rotasi atau penempatan bisa menjadi solusi untuk mengembalikan semangat dan loyalitas. Dengan langkah-langkah tersebut, loyalitas ASN dapat dibangun kembali demi pelayanan publik yang lebih baik. Adaptif merupakan kemampuan setiap ASN untuk menyesuaikan dirinya dalam menghadapi perubahan yang ada, terus berinovasi dan bertindak secara proaktif dalam menghadapi tantangan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya tentu kita akan menemukan beberapa hambatan, seperti dalam kasus ini contohnya di mana Menpan RB menyatakan bahwa masalah utama bagi setiap ASN adalah kesulitan beradaptasi. Berdasarkan data Indeks Implementasi Berakhlak Nasional 2022, nilai adaptif masih memiliki nilai persentase
persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 38,9%, di mana kategori ini termasuk dalam kategori C atau kategori tidak sehat. Kesulitan beradaptasi ini biasanya terjadi di kalangan ASN yang senior. Mereka sudah terbiasa dengan cara kerja mereka yang lama dan enggan berubahnya. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama yaitu penguatan mindset perubahan, di mana diperlukan adanya sosialisasi akan pemahaman nilai-nilai adaptif. Karena pada dasarnya perubahan dapat memberikan kita potensi untuk meningkatkan kinerja kita. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi, memberikan pelatihan mengenai literasi digital, perubahan teknologi, regulasi, dan metode kerja yang baru. Dan memberikan ruang bagi ASN untuk mengikuti program pengembangan diri sehingga kemampuan yang mereka miliki relevan dengan kebutuhan saat ini. Yang ketiga yaitu pendampingan dan mentoring sebagai upaya untuk membantu ASN yang mengalami kesulitan dalam menerapkan perubahan teknologi. Dan yang keempat adalah membangun budaya kerja yang terbuka dan inovatif. Lingkungan kerja yang mendukung adanya keterbukaan komunikasi dan kesempatan bagi ASN untuk berpendapat, memberikan ide atau gagasan dapat menjadi kesempatan bagi ASN untuk memberikan inovasi ke arah yang lebih baik. Dan yang kemudian, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Hal ini penting untuk dilakukan secara berkala agar mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dilakukan perubahan. Penerapan sistem reward dan punishment juga diperlukan sebagai motivasi agar ASN semangat untuk memiliki nilai adaptif. Kolaboratif adalah kemampuan ASN untuk membangun kerjasama yang sinergis, terbuka, dan partisipatif dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan yang bersama. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan, seperti contohnya dalam kasus ini, Pak Jokowi selaku Presiden saat itu menegur keras jajarannya karena lambatnya pengurusan sertifikat tanah. Hal ini disebabkan masih tingginya ego sektoral di mana tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar kementerian yang terkait. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan nilai kolaboratif. Yang pertama yaitu penerapan kerja berbasis tim, membuat target kinerja yang bersifat lintas unit sehingga menciptakan satu tim, satu tujuan agar semua memiliki tanggung jawab yang sama. Yang kedua yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dan memanfaatkan platform yang ada untuk menjalin komunikasi agar tetap berjalan secara efektif dan transparan. Yang ketiga yaitu menyatukan mindset dan budaya kerja, menyatukan persepsi antar anggota dan melakukan sosialisasi pentingnya nilai kolaboratif dalam melakukan kerjasama. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan antar ASN, menghargai setiap pendapat dan kontribusi dari setiap anggota dan tidak saling menyalahkan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kompetensi terkait pelatihan soft skill, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan juga membangun kerjasama yang solid. Dan yang keenam adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memberikan kesempatan bagi setiap ASN untuk berpartisipasi secara aktif tanpa membeda-bedakan. Dengan adanya lingkungan kerja inklusif akan memberikan rasa yang aman dan adil bagi setiap pihak, sehingga nilai berakhlak merupakan pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mungkin kita akan menemukan beberapa hambatan, namun dengan penuh integritas dan komitmen, tentu kita dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pada akhirnya, tujuan utama kita dapat tercapai, yaitu menjadi ASN yang profesional, akuntabel, serta dapat memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya birokrasi yang dapat dipercaya masyarakat.